kalau Tuhan itu tiga? Masuk akal nggak Tuhan itu tiga dalam satu? Maka saya akan menguji ini dalam kaidah berpikir saya. Contoh, makanya saya kasih tadi contohnya. Kalau dia katakan saya ini sebenarnya satu tapi ada tiga. Nah ini otak saya ngelek ini, menolak. Loh, kalau kamu satu tapi tiga, yang benar yang mana? Tiga atau satu? Satu apakah sama dengan tiga? Nah otak saya kan ngelek nih, tidak. Ini bertentangan dengan kaidah berpikir. Tapi kalau ketika dikatakan satu, ya satu apa? Ya satu. Oh iya wajar, dia kan Tuhan. Nggak ada yang mirip dengan dia, yang namanya dia Tuhan. Kalau seandainya Tuhan itu lebih dari satu, ya berarti Tuhan banyak dong. Nah, saya sebagai manusia kira-kira memiliki Tuhan banyak gimana nih? Wah, konsekuensinya bahaya nih. Kalau yang satu pengen keledai kakinya 5, yang satu lagi pengen keledai kakinya 3. Wah, kalau dia berantem, habis kita nih. Bayangkan Tuhan berantem kayak film dewa-dewa ya kan? Antara dewa Zeus berantem dengan saudaranya kan, habis kita nih kalau dia berantem. Nah, akhirnya kita berpikir, oh masuk akal ya kalau Tuhan itu satu dan tunggal ya. Kan begitu. Nah, bukan Tuhannya yang diempiriskan, tetapi pengajarannya silakan dibuktikan. Ketika Allah berkata begini, Aku adalah Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka secara empiris saya mengalami apa? Oh iya ya, kalau seandainya Tuhan itu Tuhan yang kejam, otomatis dia kalau seandainya ada orang tidak beriman langsung dipenggal itu sama anak kecil yang menyusui. Misalnya, wah ini Tuhan kejam. Dia nggak Ar-Rahman Ar-Rahim. Tapi Tuhannya Ar-Rahman Ar-Rahim itu adalah ketika ada orang kafir langsung dimatikan. Tapi dikasih dulu ilmu, diutus nabi kepadanya, diutus rasul kepadanya, diperingati, wah ini bentuk rahmat Tuhan. Tuhan penyayang nih. Ketika ada Sodom Gomora enggak langsung di bumi hamut. Ini kan lagi saya ini lagi mencontohkan loh. Ini loh brother. Kan itu begini. Gimana sih? Ketika Uni mengatakan Tuhan itu Tuhan. Tapi itu, kasih ajuan Elia, tunggu dulu. Kasih kamu pendapat dari Kristen juga loh. Kalau mengenal Tuhan itu by empiris, rasional atau bagaimana? Biar saya juga bisa. Silakan. Nanti kita ini terbandingkan bahwa gini. Anda mengatakan bahwa Tuhan itu tidak beyond logic. Nah, Kok Tuhan tidak beyond logic? Gimana sih? Tuhan itu beyond logic. Pengajarannya itu logik. Itu sih, iya. mana sih? Kan saya tadi bilang Tuhan itu beyond logic. Ya. Tuhan beyond logic. Lalu mengatakan pengajarannya Logik. Oke. Bukan logik. Dengar ya. Tuhan itu beyond logic, melampaui akal. Pengajarannya itu logik. Logik. Oke, logik ya. Kalau pengajarannya mengenai dirinya sendiri dan beyond logic, mungkinkah kamu melogikkan pengajarannya sendiri mengenai dirinya yang beyond logic? Kok melogikkan dirinya? Gimana sih ini? Ini dengar coba Gini. Santai. Tadi kan Anda itu berbicara tentang dirinya lah yang satu lah, bla 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 bla. Itu pengajarannya, karena dia kan gini, dia itu mengajari manusia bukan monyet ya. Kalau dia ajari manusia, maka manusia itu karena yang membedakan manusia dengan monyet adalah akal. Saya kasih sketsa nih. Biar ada. Tunggu, biar tangkap poin saya dulu ya. Saya ulangi ya, ini saya ulangi sekali lagi loh ya. Nanti baru patahkan argumen saya, baru masukkan argumenmu yang benar ya. Itu namanya diskusi, edukasi. Saya katakan tentang Tuhan itu beyond logic. Ya, tentang Tuhan itu jangan dipotek-potek. Oh, sifatnya Tuhan. Oh, zatnya Tuhan. Oh, tubuhnya Tuhan. Bukan begitu. Yang disebut dengan Tuhan itu, entitas yang disebut dengan Tuhan adalah zat Allah dan sifatnya dan segala yang ada pada dirinya. Jadi itu tidak terlogikakan, ya, tidak terlogikakan, ya. Tetapi ketika Tuhan mengajarkan bahwa Dia memiliki sifat tunggal, itu artinya ada pengajaran. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena Dia bukan ngajarin monyet yang tak berakal, tapi Dia mengajarkan manusia yang berakal. Ketika Dia mengatakan Dia satu dalam tiga, tiga dalam satu, ini bertentangan dengan akal. Ya, kenapa? Karena ketika dikatakan tiga dalam satu, satu dalam tiga, ini sama sekali adalah pengajaran yang unlogic. Bukan beyond logic, tapi unlogic, bertentangan dengan akal. Satu tidaklah tiga, tiga tidaklah satu. Nggak mungkin lingkaran itu pada saat bersamaan adalah segitiga. Tidak mungkin laki-laki pada saat bersamaan adalah perempuan, kecuali transgender. Nah, maka Tuhan mengajarkan bahwa Tuhan memiliki sifat tunggal.
Maka ketika kita menerima apa definisi tunggal, kita ambil tunggal. Tunggal ya tunggal, satu ya satu. Nggak ada tunggal itu adalah tiga, tiga itu adalah tunggal. Maka pengajaran ini harus logik. Kenapa? Karena Tuhan mengajarkan manusia yang punya logika. Ketika Tuhan mengajarkan manusia yang punya akal, tapi pengajarannya itu membantahi akal, artinya Tuhan sedang menghina manusia. Memberikan pengajaran yang bertolak belakang dengan fungsi-fungsi manusia sebagai makhluk berakal. Nah itu maksud saya. Jadi ketika Tuhan, jadi jangan dipotek-potek ya. Oh sifat Tuhan adalah Tuhan. Wah, kami tidak pernah mendikotomikan Tuhan. Kami tidak bikin Tuhan seperti puzzle. Kita bicara tentang zat dan sifatnya yang adalah entitas tertinggi yang disebut dengan ilah yang bernama Allah ini, itu laisa kamislihi syai'. Dengar ya, laisa kamislihi syai' artinya beyond logic, tak ternalar. Tapi ketika yang laisa kamislihi syai' ini berkata bahwa aku punya sifat tunggal, maka pengajaran tunggal ini tak akan bertentangan dengan akal dan logika. Apa definisi tunggal? Satu-satunya. Tidak ada yang lain. Tidak ada lebih daripada satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu. Kalau ada yang dikatakan aku tunggal, tapi ternyata tunggalku adalah tiga, tiga adalah tunggal, ini Tuhan sedang memijak-mijak logika manusia. Ini ibarat kata anak umur 5 tahun dipaksa mempelajari skripsi ini. Ya, aduh nggak sanggup, nggak mungkin, 3-1, maksudnya apa? 3 ya 3, 1 ya 1 gitu. Nah jadi tolong ya, entitas yang disebut dengan Tuhan itu beyond logic, tapi pengajarannya itu logik. Ya, mungkin silakan. Oke, gedein saya dong. Besarkan dia. Oke. Ya. Bentar ya. Saya masih menunggu Elia ya dengan penjelasan keagamaannya ya. Saya ingin tahu bagaimana cara mereka mengenal Sabar Tuhannya dong. ya. Oke. Ini yang mau saya kritisi dari tadi. Simple sebenarnya, nggak lama-lama. Tuhan is beyond logic. Ya, Tuhan katanya biologik. Pengajarannya tentu adalah nomina. Artinya pengajaran yang diterima dari Tuhan harus logik. Oke. Tuhan beyond logic, pengajarannya harus logik. Nah, pertanyaan saya, kalau dia mengajarkan mengenai dirinya yang beyond logic, haruskah kamu paksakan pengajarannya itu logik? Oke, bisa jawab langsung? Ya, silakan. Kita diskusi. Saya jawab, ketika Tuhan mengajarkan manusia tentang Dirinya diri. yang Iya, dengar. Saya jawab ini. Coba. Tuhan ketika mengajarkan tentang dirinya, maka Tuhan ini adalah Tuhan yang tidak akan pernah menginjak-injak logika hambanya. Ketika dia katakan, saya Ar-Rahman Ar-Rahim, maka Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sesuatu yang manusia pikir ini adalah sifat baik yang ada pada entitas, entah manusia, entah Tuhan. Tapi perlu diingat, ketika Tuhan katakan, ini saya kasih satu contoh, dia ajarkan bahwa aku ini Ar-Rahman Ar-Rahim. Secara logika, maka kita tahu bahwa sifat Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang memang harus dimiliki oleh Tuhan. Karena kalau dia Tuhan yang maha jahat, membunuhi bayi, tak berdosa, misalnya, maka ini tidak logik sebagai Tuhan. Maka sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya itu kita bisa terima dengan nalar. Bukan berarti sifat Rahman dan Rahimnya itu sama seperti manusia. Sehingga sifat Rahman dan Rahimnya Tuhan itu adalah sifat yang logik seperti manusia. Tetap menjadi beyond logik sifatnya. Karena melampaui ruang dan waktu, sifatnya tidak sama dengan manusia. Tapi kita tahu sifat Rahman Ar-Rahim ini ada. Kita juga punya sifat Rahman Rahim loh. Contohnya apa? Kita kalau lihat anak kecil nggak langsung kita bunuh kalau dia salah. Ini saya kasih contoh itu ya. Di dalam Sebentar dulu. Allah itu laisa kamislihi syai'. Dengar dulu ya. Ketika sifatnya Ar-Rahman Ar-Rahim, Ar-Rahman Ar-Rahimnya ini tetap laisa kamislihi syai'. Tetapi Ar-Rahman Ar-Rahim ini yang kita tahu adalah tidak gampang marah, tidak gampang membunuh, memberikan petunjuk, memberikan upah kepada orang benar. Kan begitu. Kalau yang saya contoh. Sayangnya saya kepada anak saya, ketika anak saya ini salah, saya tidak langsung bantai kepalanya. Anda percaya nggak Tuhan transenden? Tunggu dulu,
selesaikan dulu, jangan ditanya dulu pertanyaannya lain. Saya mau biar Anda paham. Karena saya khawatirnya logikanya Uni Rifat. sebentar dulu, brother, ya, biar enak gitu loh. Tadi kan Anda, kecuali Anda yang memaparkan, boleh Anda panjang waktunya. Anda kan bertanya, saya paparkan, ya. Nah, saya dari tadi nunggu loh pemaparan Anda bagaimana cara Kristen mengenal Tuhan, Kan ya. saya tanggapi dulu argumentasi Anda ya. Ya kan belum selesai, poinnya belum ditangkap. Ya, poinnya belum ditangkap. Ketika Tuhan mengajarkan tentang dirinya, Tuhan tidak mengajarkan tentang dirinya yang biologik itu. Nah, Tuhan sedang mengajarkan kepada kita umat Islam menggunakan bahasa yang kita pahami, itu apa? Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka orang-orang secara konsensus manusia di dunia ini tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini artinya adalah diterjemahkan menjadi penyayang dan pengasih. Oke, ternyata pengasih dan penyayang ini bukan hanya ada pada diri Tuhan. Ternyata kita manusia punya pengasih dan penyayang. Nah, contoh saya, pengasih dan penyayang saya apa? Anak saya kecil, umur 3 tahun, dia berbuat salah, dia tumpahkan air, atau dia bakar rumah. Saya tidak langsung penggal kepalanya, karena saya maha pengasih dan penyayang. Maka ketika kita berpikir, Tuhan juga punya loh pengasih dan penyayang, sama nggak? Tetap sifatnya itu laisa kamitslihi syai'un, melampaui ruang dan waktu, tapi masih bisa ternalar. Oh, nggak mungkin dong Tuhan, kalau ada manusia berdosa, langsung diwariskan dosanya, atau anak kecil yang menyusui dipenggal sama Tuhan. Karena nggak logik, kalau seandainya begitu, berarti Tuhan jahat nih. Kenapa? Saya aja yang ibu-ibu, kalau anak saya salah umur 3 tahun, ya kan dia nggak tahu apa-apa. Masa saya harus bantai ini anak? Nah, maksudnya adalah ketika Tuhan beritahukan bahwa saya ini Ar-Rahman Ar-Rahim, kita tahu Ar-Rahman Ar-Rahim ini adalah sifat yang masuk akal. Oh iya, nggak mungkin Ar-Rahman Ar-Rahim dia penggal-penggal anak kecil yang nggak berdosa, dia bunuhi orang yang tidak berdosa. Oh, ini nggak Ar-Rahman Ar-Rahim nih. Maka ketika kami umat Islam diberitahukan oleh Allah, saya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tetap Ar-Rahman Ar-Rahim Allah ini melampaui ruang dan waktu, beyond logik, tetapi secara kami tangkap, oh, saya paham. Karena rasional kami bekerja. Oh, yang namanya Rahman Ar-Rahim itu mengampuni dosa kalau umatnya bersalah, tidak membunuh orang yang benar demi orang-orang jahat, tidak membantai bayi-bayi yang tak berdosa. Ya kan? Gitu. Itu logika kami gitu loh. Pengajarannya gitu. Oke. Ada lagi? Silakan Elia. Gini. Oke, keesaan tadi ya, kesatuan. Tapi gedein dulu dong saya dong. Gini, saya sebenarnya mengejar Anda untuk mempertanggungjawabkan your argument mengenai inilah pengajaran yang logik. Ini ingat ya, pengajaran ini yang diterima. Logik. Ya lo harus logik toh. Betul ya. Iya, bukan logik. Logik. Itu beda lagi maknanya nanti. Ya. Dia harus logik itu bahasa Inggris. Iya, masuk akal lah gitu. Ya, masuk akal. Akal lah ya. Sepati. Ya. Nah, sebenarnya paradoksnya di sini ya. Tuhan itu beyond logik. Dan dia ketika dia mengajarkan dirinya, pengajarannya itu harus logik. Berarti gini, sebenarnya gini. Manusia itu di dalam subjektivitasnya yang harus mengukur itu logik atau tidak menurut ukurannya. Karena apa yang keluar dari diri Tuhan yang beyond logik itu pasti beyond logik. Karena apabila itu berbicara tentang dirinya, misalnya tadi Mona Rifa bilang Tuhan satu, nggak mungkin tiga, bla bla bla. Ya itu saya juga sepakat itu hal yang seperti itu. Ya. Nggak ada satu. Sepakat apa nih? Tunggu dulu, sepakat apa nih? Saya nggak tahu sepakatnya saya apa. sepakat bahwa satu itu bukan tiga, tiga itu bukan satu. Tapi yang mau saya tekankan itu begini. Ketika Anda tadi berbicara tentang angka, kalau you percaya bahwa Tuhan transenden, Tuhan itu satu, itu berkaitan dengan logika tadi ya, yang Anda katakan harus logik pengajarannya, satu bukanlah tiga, tiga bukanlah satu. Saya mau tagih Anda tentang parameter yang Anda harus gunakan untuk mengukur transcendentity dari Allah. Tuhan itu transenden. Dia itu transenden dalam pengertian dia memenuhi segala ruang dan waktu. Ketika dia bereksistensi dimanapun, esensinya turut mengikutinya. Ketika dia hadir di dalam 1000 tempat secara bersamaan, apakah Tuhan itu bukan lagi satu? Yang satu itu yang Anda maksudkan sebagai apanya? Esensinya atau eksistensinya? Dan mungkinkah eksistensi? Itu ya. Dan kalau Tuhan itu hadir di dalam eksistensi atau esensinya, dan mungkin nggak Tuhan itu bereksistensi tanpa esensinya? Kalau nanti dikatakan itu hanya eksisten, coba. Jadi satu dalam apanya dulu tuh, coba. Siap.
Kita bahas eksistensi dan esensi dulu ya guys. Eksistensi, keberadaan Tuhan. Ya, kita bicara tentang keberadaan Tuhan. Lalu esensi, Elia mengatakan ketika Tuhan itu eksis, dia eksis dengan esensinya. Maka esensi Tuhan itu apa? Esensi Tuhan itu tidak ada manusia yang tahu kecuali dia yang kasih tahu. Kecuali ada manusia yang ketemu Tuhan, lalu dia toel Tuhan, lalu dia tahu, oh ini esensi Tuhan ini berbulu. Wah, Tuhan ini ternyata berkulit. Nah, tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala, esensi Allah itu dia nyatakan kepada kami. Apa esensinya Allah? Laisa kamislihi syai'. Itu esensi Allah dulu ya. Ya. Itu dulu, pahami dulu. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhan yang dia nyatakan bahwa dia ahad. Satu. Apanya yang satu? Apanya yang satu? Allah adalah Tuhan yang memiliki zat dan sifatnya. Dia dikatakan Tuhan kenapa? Karena dia adalah entitas yang dia adalah zat dan sifatnya yang melampaui ruang dan waktu, yang melingkupi ruang dan waktu. Nah, dia satu-satunya yang tunggal, yang tidak ada lagi semisal dengan dia, tidak ada yang serupa dengan dia. Itulah kenapa saya katakan dia tunggal, satu-satunya ilah. Nah, tadi saya mau membantah, bentar dulu. Allah dan sifatnya dialah satu-satunya, tidak ada lagi. Jangan dibikin Tuhan kayak Lego gitu loh. Mohon maaf ya. Oh, Tuhan saya bisa dikatakan Tuhan karena dia punya hidung, terus dia punya kepala, dia punya bulu. Dia Maaf. Yang satu itu Unirifa, oke. Unirifa ini bisa dikatakan Unirifa adalah jasadnya dan sifatnya dan roh di dalam dirinya. Kalau Unirifa jasadnya saja dikatakan mayat. Kalau Unirifa rohnya saja dikatakan roh gentayangan. Ini makhluk. Allah bukanlah makhluk sehingga memiliki dikotomi. Karena saya katakan Allah laisa kamitslihi syai'un. Ketika apanya? Allah Tuhan itu yang satu. Nggak ada ceritanya. Oh, yang satu cuma sifatnya doang. Yang satu cuma zatnya saja. Dari apa? Tuhan itu apa? Anda mengenalnya dari apa? Dari Al-Quran dong. Ya, Billy diam dulu biar saya. Anda mengenalinya dari apa? Saya mengenalinya dari Al-Quran. Al-Quran katakan bahwa dia entitas satu-satunya yang laisa kamitslihi syai'un. Artinya tidak ada yang mirip dengan dia. Oh, seandainya dia mirip manusia, ada Tuhan. Wah, dia ternyata berhidung. Hidungnya lubangnya dua kayak. Berarti dia bukan Tuhan. Kenapa? Mirip hidungnya dengan hidung manusia. Allah esensinya laisa kamitslihi syai'. Dengar dulu ya, jangan dipotong dulu. Nah, kemudian tadi Elia bilang kalau Tuhan itu eksis, maka eksis dengan esensinya, betul ya? Tapi coba saya tanya, ketika Yesus eksis, apakah esensinya adalah Tuhan? Jawab. Keilahiannya nggak pernah berpisah dari pribadinya. Esensinya adalah Tuhan, betul? Esensinya adalah Allah. Oke. Tuhan itu benar. Apakah esensinya Yesus dan Bapa sama? Sama. Oke. Apakah Bapa separuh manusia, separuh Tuhan? Oh tidak. Ya udah, beda esensinya sudah. Esensi yang sama kan dalam keilahian yang bertalian. Apanya yang ilahi di diri Yesus? Pribadinya. Loh. Ya, apanya yang ilahi di diri Yesus? Anda kan tanya pribadi. Anda kan tanya Loh, esensi itu adalah bukan cuma dipotek-potek kulit, bulu, dipisah dengan sifat, brother. Esensi itu adalah keseluruhannya. Esensi bebek apa? Oh, bebek kaki dua. Oh, nggak bisa. Ayam juga kaki dua. Ya. Kita buka definisi ya. Biar dibuat. Silakan. Jadi esensi Yesus itu Tuhan yang adalah bersifat manusia. Sorry ya, ini kita jujur-jujuran ya. Esensi Yesus adalah Tuhan yang kemanusia-manusiaan atau manusia ketuhan-tuhanan. Esensi Bapa adalah full Tuhan roh. Tidak ada sifat manusianya. Namanya aja. Yesus itu udah merujuk Dimit dulu, brother. Kores dimit dulu. Dari namanya aja. Yesus. Dari nama? Iya. Dari nama apa esensinya Yeshua? Kita pakai waktu aja deh. Biar enak. Ya udah pakai waktu timer aja, nggak apa-apa. Kita bahas esensi dulu ya, guys. Kita masuk ke esensi Tuhan. Assalamualaikum. Sabar, 1 menit dulu, 1 menit ya. Jadi kalau kita bicara esensi itu bicara hakikat. Ya, apa hakikat artinya, Billy? Hakikat adalah apa? Hal yang paling mendasar daripada Allah. Dari bahasa Arab, hak. Hak artinya adalah yang benar. Hak artinya benar. Maka saya mau tahu definisi hakikat dari Billy dulu. Saya mau catat. Apa definisi hakikat Billy? Contoh ya, hakikat itu adalah hal yang paling mendasar. Contoh, Hal yang paling manusia. mendasar. Betul.
hal yang paling mendasar dari sesuatu. Nah, hal yang paling mendasar, contoh manusia itu, hal yang paling mendasar manusia itu adalah apa? Debu dan tanah. Ini versi Alkitab. Nah, persoalannya kalau hakikat Allah siapa yang tahu? Ayub pun menyatakan tidak ada yang tahu hakikat Allah. Oke, Billy, apa tetapi beda di Tuhan dalam- dan manusia, Billy? Loh, manusia itu adalah ciptaan Tuhan? dan Tuhan kami tidak. Tuhan itu adalah pencipta. Oke. Manusia adalah ciptaan, Tuhan itu pencipta. Betul, Hmm. betul. Yesus manusia bukan? Tuhan bukan manusia. Bukan manusia? Wah, Bukan. ternyata. Loh, Yesus bukan karena manusia, ya? itu bukan. Kalau menurut saya, karena bagi saya Barang jelasin satu siapa menit yang baru saya tidak dulu. mengimani Yesus datang sebagai manusia, dia antikristus. Oke, Billy. oke, satu poin. Tidak ada Alkitab mengatakan bahwa bentur-benturkan Diam. tidak. Loh, saya kan Sabar, menanggapi sabar. Billy, Elia. Maksudnya saya Sabar. menanggapi siapa yang ngomong sama Jadi saya sabar. kan? Nanti atur aja ya pertemuan berdua Uni Enggak. bahas ini. Heran ya aku ya teman-teman ya. Maksudnya begini loh. Dikatakan bahwa Tuhan itu beyond logic. Dan tapi pengajarannya logic. Dia mengatakan Tuhan itu beyond logic. Tapi pengajarannya logic. Kan aneh kan? Tuhan itu beyond logic, tapi pengajarannya logic. Itu saya dari tadi berperang dengan itu. Maksudnya apa ya yang begitu itu? Tuhan logic, pengajarannya logic. Kalau pengajarannya mengenai dirinya yang beyond logic, mungkinkah pengajaran mengenai dirinya yang beyond logic itu logic? Terus yang ditanya satu itu apa, dia nggak ngerti apa itu esensi dan eksistensi. Yang satu itu adalah Allah. Ya dia satu, dia apanya yang satu? Batu pun satu. Iya kan? Ya saya tadi memastikan aja cara berpikir dia itu bagaimana. Ternyata rusak juga, gak jelas. Billy Oneness ya, betul, Billy itu Oneness. Tadi dia pengen ngebenturin saya dengan Oneness, jadi nggak fokus kan diskusinya. Semua dinaikin, semua ini, jadi nggak ada pembatas antar pendengar. Ya gitulah. Ya kalian nilailah sendiri tadi yang dia ngomongin itu apa semua itu. Di luar Kristen semua nabi palsu. Kenapa emang? Di luar yang dicatat dalam Alkitab memang nabi palsu. Emang kenapa? Ada masalahkah dengan itu? Kan Alkitab sendiri yang bilang. Dan kita melakukan perlawanan kepada mereka secara akademis, toh.
Teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan sebuah diskusi yang menarik ya, terutama pembahasan dari Elia Miron ya tentang seorang Jesslyn. Jesslyn seorang yang mengaku mualaf ya, mengaku mualaf, dan di dalam setiap podcastnya malah senantiasa atau selalu membahas tentang iman Kristen. Entah itu diundang ke podcastnya Ipung Atria, Donditan, ataupun yang terbaru ini di podcastnya Dr. Richard Lee. Kita bisa mendengarkan bersama di sana bagaimana si Jesslyn membahas iman Kristen. Dia membahas sesuka hati dia, entah itu perjamuan kudus, entah itu baptisan, entah itu keselamatan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Semua dia bahas, dan apa yang dia bahas itu tidaklah sesuai dengan apa yang sebetulnya menjadi keyakinan orang-orang Kristen. Artinya dia sedang menafsirkan kembali berdasarkan keyakinan dia yang menjadi tolak ukur untuk menilai agama Kristen gitu loh. Ya, itu yang dia lakukan. Nah, tadi saya katakan dia ini seorang mualaf. Teman-teman, kalau betul-betul dia ini adalah seorang yang mualaf, dia meninggalkan imannya kekristenan dulu lalu menjadi seorang muslim, secara logika dia tidak lagi mau percaya kepada iman Kristen dan dia mau fokus menjadi seorang muslim. Tentunya secara logika juga dia akan tekun mempelajari iman Islam. Dia akan selalu membahas tentang Islam, dan dia akan membicarakan imannya yang baru kemana-mana, bukan tentang menjelek-jelekan iman Kristen. Apa yang dia lakukan yang dia lakukan sekarang teman-teman, sedang menjelek-jelekan iman Kristen, dan pada saat yang sama dia pakai kejelekan dalam tanda kutip iman Kristen itu untuk membenarkan imannya. Jadi kebenaran imannya itu tergantung daripada persaingannya dengan satu keyakinan yang lain atau iman yang lain. Jadi kebenarannya itu ditentukan oleh persaingan gitu loh. Jadi kalau semakin jelek sesuatu, maka ini semakin benar gitu. Ini membuktikan bahwa dia imannya itu tidak pernah independen gitu loh. Dia nggak percaya diri mengimani imannya. Bayangkan kayak kita nih, dia mungkin berpikir gini, kalau imanmu semakin jelek seharusnya kamu pindah bla bla bla. Bah, kami nggak pernah dipengaruhi oleh apa kata orang tentang iman kami. Kami nggak pernah dipengaruhi oleh bagaimana pandanganmu tentang kekristenan, bagaimana pandanganmu tentang Yesus, bagaimana pandanganmu tentang baptisan atau perjamuan kudus atau apapun itu, untuk membuat iman kami semakin kuat. Tidak, kami tidak pernah dipengaruhi oleh itu. Kau semakin menjelekan iman Kristen juga tidak pernah membuat saya meninggalkan kekristenan atau meninggalkan Yesus, tidak pernah. Biar Anda aja itu yang semakin kuat di dalam iman Anda dengan cara menjelekan orang lain atau agama lain. Dari mana kita bisa melihat itulah kebenaran kalau harus menjelekkan? Membuat saya semakin jauh aja. Hanya orang-orang yang secara pengetahuan rendah aja yang mau mengikuti apa yang Anda katakan gitu loh. Bagi saya sih apa yang Anda katakan itu jauh daripada kebenaran, jauh daripada apa yang seharusnya untuk diikuti. Ya. Bagaimana saya tidak pernah mendengarkan dia membahas iman Islam gitu ya di dalam podcastnya yang membuat dia untuk semakin tekun di dalam iman, semakin mendalami iman. Enggak, selalu aja kemudian membahas iman Kristen, menafsirkan ya apa yang disebutkan, misalkan tentang baptisan, tentang Yesus yang diangkat jadi Tuhan katanya gitu. Lalu kemudian kalau seandainya teman-teman kita balas gitu, apa yang misalkan kita sebut nabi mereka itu baru diangkat jadi nabi setelah begini-begini, lalu kemudian kita sebut Idul Fitri itu hari ini, kita sebut
Ka'bah itu adalah ini, disebut Al-Quran ini, saya suka, hati kita juga. Apakah mereka nggak marah? Pasti mereka marah, pasti mereka nggak suka. Tetapi apa yang menguntungkan kalau kita melakukan itu gitu loh. Itu heran aja, selain daripada kita sedang mengadu domba, mencari-cari hal-hal yang membuat kita ini berpecah gitu loh, perpecahan gitu loh. Nah, hal-hal kayak gini kan tidak diajarkan oleh Yesus Kristus kepada kita, teman-teman. Kita diajarkan oleh Yesus Kristus itu bagaimana kita itu saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Kita juga tidak pernah diajarkan untuk kemudian menjelekkan agama lain, menjelekkan kayak gitu. Tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Kita diajarkan untuk mengasihi semua. Bahkan Yesus Kristus itu mengajarkan kalau ada yang menampar pipi kiri, ya berikan juga pipi kanan. Jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Itu firman Tuhan, Roma 12 ayat 18. Itu jelas, teman-teman. Jika hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Mau itu dia tetangga kita yang menjengkelkan, termasuk si Jesslyn pun, kita mengasihi dia. Lalu apakah karena dia membahas iman Kristen lalu kemudian juga kita bahas Al-Quran? Yang ngapain? Itu bukan kitab suciku. Aku nggak pernah mengimani kitab sucinya. Aku juga nggak pernah mengimani nabinya. Imanku kuat tidak lahir daripada bagaimana aku membahas iman dia lalu membuat imanku menjadi kuat. Nggak pernah. Kecuali dia, kecuali mereka. Kita orang Kristen tidak pernah seperti itu. Ya, kita orang Kristen diajarkan untuk kita mengasihi, kita saling menyayangi, dan kita harus saling berbuat baik satu sama yang lain. Jadi teman-teman sekalian, apa yang dilakukan oleh Jesslyn menjadi sebuah pelajaran yang sangat penting buat kita, bahwa kita harus semakin kuat di dalam iman kita, dan kita tidak boleh menggunakan agama orang lain untuk kita semakin kuat di dalam agama kita. Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk tidak melakukan hal yang demikian. Oke teman-teman, semakin diberkati. Selamat hari Minggu, selamat berbuat baik ya, selamat untuk terus memberkati banyak orang. Tuhan berkati kita semua. Shalom.